Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah firasatmu benar, sesuatu sedang terjadi kepadanya. Firasatmu benar, sesuatu sedang terjadi kepadanya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate ya. Bisa cuma 20, 30%, 50% atau 100% resonate, aku nggak tahu. Yang pasti dicocokin dengan situasi dan keadaan, oke? Kalau umum santai aja. Kalau kamu pingin pembacaannya fokus cuma buat kamu aja, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Yuk kita lihat dulu. Ada energi apa pada saat ini dari seseorang yang firasat kamu bener ya, dia sedang terjadi sesuatu sama dia. Kita lihat dulu siapa orang ini. Birds. Teman-teman, kayaknya orang ini tuh cukup banyak diskusi sama kamu. Cukup banyak ngobrol sama kamu. Tapi di satu sisi ini juga bisa menandakan ada sisi-sisi perdebatan antara kamu sama dia ya. Saat ini mungkin sekali ada situasi perdebatan antara kamu sama dia ya. Mungkin ada masalah atau ada kesalahpahaman kayak gitu ya. Orangnya juga mungkin saja talkative atau suka ngomong, suka ngobrol, suka bicara ya. Ada energi lilis ya. Orang ini punya sifat yang mungkin kelihatan lembut, tenang kayak gitu ya. Orangnya juga mungkin banyak pasif gitu ya, seolah-olah pasif gitu ya. Ada beberapa yang lebih tua dari kamu secara usia atau secara pemikiran ya, atau secara bergaya dan sebagainya. Ada mountain ya. Orang ini itu punya banyak mungkin masalah atau situasi yang sedang tidak baik-baik aja. Nah, masalahnya mungkin saja sikap dia yang keras, sikap dia yang ego. Ego itu sebenarnya nggak selalu salah ya. Cuman ketika ego itu overdosis, jadinya masalah. Ini juga mungkin saja ada masalah dalam keluarganya, khususnya dalam orang tuanya. Ya, mungkin ada yang orang tuanya sakit, jadi mungkin keluar banyak biaya, atau dia harus menanggung keluarganya, orang tuanya, atau apapun masalah internal yang berhubungan dengan keluarga atau orang tua dia. Ya. Ada energi The Sun, orangnya cukup dominan, orangnya cukup ceria sebenarnya ya. Dominan, ceria, mungkin dia lebih suka musim panas daripada musim dingin, kayak gitu ya. Lebih suka cuaca yang panas, kayak gitu ya. Atau dia mungkin berasal dari tempat-tempat yang panas, teman-teman. Ya. Ada house, ya. Mungkin banget dia ini tipe orang rumahan, ya. Mungkin banget dia senangnya stay di rumah. Atau mungkin banget dia itu senang dekat sama keluarganya dia, teman-teman ya. Dan mungkin banget ada situasi di mana keluarga ini menjadi prioritas dia yang sangat-sangat terutama. Sebelum kita lihat apa firasat kamu yang sedang terjadi sama orang ini, kita lihat dulu ada situasi apa antara kamu sama dia. Ada situasi apa antara kamu sama dia. Yang pertama, storm. Kamu sudah punya firasat nggak enak ya dengan hubungan ini karena mungkin banyak masalah yang tiba-tiba datang menghancurkan atau merusak hubungan ini ya. Banyak hal-hal terjadi tidak terduga dalam hubungan ini, teman-teman. Ya, banyak hal-hal tidak terduga yang terjadi dalam hubungan ini ya. Dan ada situasi grass is greener possibilities. Nah, ini ada situasi sangat mungkin ya. Orang ini menghadirkan orang ketiga atau orang ketujuh, orang ke-9, orang ke-12, aku nggak tahu. Tapi ini sepertinya ada situasi menghadirkan orang yang lain ya, yang tidak pernah kamu sangka. Karena mungkin kamu merasa ya hubungan kita baik-baik aja gitu ya. Lalu ada situasi apa lagi? Ada situasi honesty atau truth, di mana sangat mungkin kebenaran atau kejujuran dalam relationship ini mungkin sekarang mulai teragukan ya. Apalagi dengan terkuak ya dia ada yang lain, membuat kamu mungkin tidak yakin bahwa orang ini benar-benar jadi sosok yang jujur dan bisa dipercaya, teman-teman. Ya. Lalu keluar kartu home ini sangat-sangat kuat ya, sampai 2 kali nih keluar kartu house sama home ya. Jadi memang ada yang punya masalah keluarga ya. Memang ya keluarga dia masalah gitu ya, atau belum mendapat restu ya. Kamu belum dapat restu dari keluarga dia, atau dia belum dapat restu dari keluarga kamu.
Tapi di satu sisi, ini juga ngomongin soal kesiapan dan ngomongin soal kestabilan dalam membangun masa depan atau berkeluarga dan teman-temannya ya. Sangat mungkin banget kamu berdiri dengan situasi yang kamu tidak yakin gitu ya. Akhirnya dengan semua yang terjadi, dengan masalah pribadinya dia, dengan dia menghadirkan yang lain, bahwa orang ini tuh bisa dipercaya gitu ya, untuk apa ya, membangun gitu loh ya, suatu rumah tangga ke depannya. Dan legal matters, kamu juga sangat mungkin berdiri dengan seseorang yang sedang mengalami masalah hukum ya, entah mungkin di pekerjaannya, di kantornya, atau diduga melakukan penipuan dan sebagainya. Itu sangat mungkin ya teman-teman. Tapi ini sudah jadi salah satu petunjuk. Mungkin sekali firasat kamu benar ya, saat ini dia sedang dalam masalah. Oke? Sesuatu sedang terjadi sama dia. Kita lihat firasat kamu apa ya. Sesuatu sedang terjadi kepadanya ya. Ini firasat kamu ya. Yang pertama, energi goal. Sepertinya dia itu sedang berusaha ya. Saat ini sedang berusaha untuk fokus ya, menuju apa yang mau dia raih, apa yang mau dia capai, apa yang mau dia buat berhasil ya. Karena saat ini mungkin dia sedang berusaha untuk memikirkan apa sih tujuan akhir dalam kehidupannya, apa yang mau dia capai, mungkin dalam percintaannya dan sebagainya. Dia sedang mungkin berpikir dan merenung mau kemana langkah berikutnya. Ya. Tuh, karena di sini ada energi idea. Orang ini sedang mencari ide, sedang berpikir tujuan dia mau kemana pada akhirnya. Ya. Apakah memang mau sama kamu atau sama orang pilihannya ya. Jadi dia sedang dalam energi berpikir, banyak berpikir ya teman-teman. Mungkin mencari gambaran soal masa depan harus gimana dan sebagainya. Ya. Dan di sini ada energi natural disaster ya. Natural disaster ini bukan berarti dia, bisa saja ada beberapa yang sedang mengalami bencana alam ya, mungkin ya. Misalnya rumahnya kebanjiran, kebakaran dan sebagainya, itu sangat mungkin. Tapi ini lebih kepada, kalau Sora lihat di sini, lebih kepada sedang mengalami frustasi ya, sedang mengalami stres, sedang berusaha untuk bertahan ya. Jadi orang ini sekarang nggak baik-baik aja karena sedang lagi tengah berpikir dan hidupnya sedang dalam keadaan yang banyak masalah. Ya. Gift. Orang ini berharap banget dikasih hal-hal baik yang datang ke dia ya. Mungkin dalam pekerjaan dia juga justru berharap, kok aku bisa mungkin dapat apa namanya, promosi gitu ya, bukan dapat masalah kayak sekarang gitu ya. Jadi orang ini sedang berharap banget bisa dapat situasi yang lebih baik. Orang ini sedang berpikir tentang strategi teman-teman. Sekarang lagi pusing ya. Apa yang harus dia lakukan berikutnya, apa langkah berikutnya teman-teman ya. Karena dia sedang dalam energi perencanaan ya, apa yang harus dia lakukan berikutnya, langkah-langkahnya gimana. Karena kalau Sora lihat dia sedang dalam posisi yang gak baik-baik aja, menuju ke situasi homeless ini, dalam tanda kutip situasi kegagalan ya, dalam situasi ekonomi yang gak baik-baik aja ya. Justru kalau dia kena masalah secara hukum, dan apalagi ada masalah ya, justru bukan dapat promosi, dapat apa, dia bisa dalam tanda kutip kehilangan mungkin pekerjaannya, kehilangan aset-asetnya, kondisi keuangan atau finansialnya dia nggak bagus teman-teman. Ada energi accident. Ini seperti dia itu menghadapi terus-terusan situasi yang berbahaya ya. Entah memang baru banget mungkin mengalami musibah, kecelakaan. Itu sangat mungkin. Ingat ya teman-teman, ini kan ada banyak kartu. Mungkin dia nggak dapat semua kartu. Mungkin dapat cuma 2 atau 3 kartu yang cocok sama kamu. Tolong disesuaikan. Atau dia banyak mengalami hal-hal yang sepertinya kok aku tuh dalam tanda kutip ada aja kesialannya gitu ya. Jadi bukan cuman kecelakaan dalam arti benar-benar kecelakaan, tapi dia merasa kok tiba-tiba hidupnya dia sedang banyak mengalami kendala, masalah, hal-hal yang di luar rencana dia. Jadi kayak tiba-tiba ada aja kendala ya, nanti ini, nanti itu gitu ya. Dan karena orang ini menyadari ya, dia mulai berpikir bahwa apakah memang yang terjadi sama aku sebagai bentuk dari konsekuensi menghadirkan orang ketiga. Saat ini hatinya sedang bimbang, harus memilih siapa ya. Karena di satu sisi dia itu secara batin tidak bisa terelakkan kalau dia itu punya janji hati ke kamu ya. Sangat mungkin orang ini masih terikat janji hati sama kamu, promise ya. Sehingga
dia itu menyadari ada panggilan hati bahwa dia harusnya bertanggung jawab terhadap janji hatinya, ya. Karena mungkin dia pernah mau seriusin kamu dan sebagainya, teman-teman. Ya. Karena sekarang yang sudah mulai dia pikirkan adalah tentang satu, keluarganya sendiri, dan kedua, kalau seandainya dia mau berkeluarga, kepada siapa dia harus memilih. Untuk kalian yang sudah menikah, berarti apakah masih harus mempertahankan rumah tangganya atau enggak, gitu ya. Orang ini sedang berusaha untuk bertahan, teman-teman. Live and learn. Jadi banyak pembelajaran yang saat ini datang ke dia. Karena dia banyak masalah, dia seperti dipaksa dalam tanda kutip untuk belajar tentang kehidupan ini, tentang belajar tentang bagaimana ketidakjujuran dia berakibat banyak situasi-situasi sulit seperti ini. Karena sekarang yang dihadapi adalah energi loss. Dia banyak mengalami keterhilangan, banyak mengalami kesedihan, ya. Karena dia kehilangan banyak hal. Kehilangan keuangan dia tadi, dia mungkin kehilangan support, kehilangan sayang dari kamu, kehilangan cinta dari kamu, karena mungkin sekali kamu menarik diri, ya, dari situasi seperti itu. Dan saat ini ada situasi blessing, dia berharap ada kebaikan yang masih tersisa dalam kehidupan dia, karena sekarang dia ngerasa kayak putus asa, gitu ya. Aku kehilangan semua hal-hal baik. Ada faith. Di satu sisi dia berpikir, apakah mungkin memang ada takdir cinta antara kamu sama aku, ya? Di sini ada takdir, ya. Ada beberapa yang mungkin sampai nonton video tarot atau ke tukang tarot atau apa, ke fortune teller gitu ya, untuk menanyakan tentang hubungan kamu sama dia. Karena di sini dia punya energi banyak kecewa. Dia mungkin marah sama keadaan, marah sama dirinya sendiri, gitu ya. Dan dia juga menyadari kamu mungkin punya banyak sekali energi kemarahan sama dia. Saat ini dia sedang berusaha menenangkan dirinya, relaxation. Dia sedang berusaha menenangkan dirinya dengan banyak kendala yang dia hadapi. Dia sedang berpikir benar-benar apa yang harus aku lakukan. Karena dia sekarang sudah berpikir tentang, kayaknya aku nggak bisa kayak gini terus. Aku harus mulai memikirkan soal yang namanya pernikahan atau keseriusan hubungan ke depan seperti apa, ya. Karena sebenarnya shifter ya, dia merasakan apapun yang kamu rasakan, teman-teman. Ya, jadi kalau kamu punya marah, kecewa, sedih, dia juga sebenarnya merasakan energi yang sama. Dan saat ini gambarnya 17 tahun ke atas ya, jadi aku nggak tampilin, takut di ban YouTube. Dia juga secara energi fisik itu sangat rindu seksualitas dengan kamu. Ya, intim sama kamu secara fisik itu sangat dia rindukan. Ya. Karena dia kehilangan happiness, kehilangan kebahagiaan. Ya, teman-teman. Dia kehilangan sumber kebahagiaannya. Jadi kalau kamu tanya keadaan dia sekarang ya nggak baik-baik aja. Secret admirer, dia memperhatikan kamu loh dari jauh. Orang ini stalking kamu. Karena ada rasa keterhilangan kan. Apalagi dia ngelihat kamu tuh tetap kuat gitu ya. Setelah apa yang terjadi, kamu menunjukkan diri kamu tuh kuat, tetap bisa bertahan, dan dia mulai berpikir, kamu mungkin bisa tanpa aku. Karena sekarang dia baru mulai menyadari energi spiritual awakening, energi pembelajaran. Ketika dia melihat kamu jadi sosok yang lebih kuat, lebih tangguh, meskipun sudah disakitin sama dia, di sanalah dia menyimpan energi kekaguman, ya. Dan dia mulai menyesali, aku kehilangan triumph, aku kehilangan keberhasilan, kesuksesan dalam hidup aku. Ya, dia ngerasa bahwa semuanya tadinya baik-baik aja, karena satu kesalahan ini merembet semua kemana-mana, teman-teman. Dan justice, dia merasakan yang sedang terjadi sama dia sekarang, dia merasakan ini adalah bentuk karma dari apa yang sudah dia lakukan, ya. Dan dia sedang mencoba mempertimbangkan banyak hal. Karena secara energi kamu tuh sweetheart banget buat dia. Kamu tuh punya energi yang murni, energi yang benar-benar sayang sama dia, energi yang benar-benar tulus sama dia. Dia berharap masih ada harapan yang bisa diperbaharui. Renew hope. Memperbaharui cinta. Ada energi travel. Orang ini mungkin LDR dari kamu ya. Dan mungkin banget dia pengen bisa ketemu sama kamu. Ya. Karena ternyata perasaan sama kamu belum selesai gitu ya. Walaupun hubungan ini tuh seperti mungkin kamu sudah menganggap dia orang masa lalu atau gimana ya, tapi dia ngerasa kayak sparkle di antara kalian belum selesai.
Kita lihat dulu perasaan dia. Menghadirkan orang ketiga, kupikir kamu bisa terganti. Nyatanya itu tidak terjadi. Jadi jelas ya, orang ini merasakan orang ketiga itu tidak bisa menggantikan posisi kamu. Aku pernah mengkhianati dan membohongimu. Kini aku memetik buah karma dari benih pedih yang aku tabur. Tuh kan. Karma kan, tadi udah ngomongin justice, di sini keadilan, di sini ngomongin karma ya. Jadi dia merasa ya aku udah hianatin, bohongin kamu, ini yang konsekuensi aku alamin. Tanpa kamu aku merasa kesepian dan kehampaan. Semua meninggalkanku, hanya kamu yang selalu setia menemani ya. Tuh, kamu selama ini itu selalu setia sama dia. Apapun situasi dan keadaan kamu temenin ya. Tapi sekarang dia itu merasa kesepian dan kehampaan ya. Kak, dia kan ada orang ketiganya. Kita nggak tahu ya, apakah masih atau enggak, atau bahkan mungkin tidak mau bersama dia ketika lagi dalam masa sulit. Meski kita tidak berkomunikasi, aku tetap mengamati dan memperhatikanmu dari sini. Jadi yang tadi saya udah bilang, dia rajin stalking, mantauin kamu ya. Aku memilih diam dulu, biarkan aku fokus menyelesaikan segala perkara yang membebaniku. Jadi kalau sekarang dia belum ada pergerakan karena dia sedang berusaha untuk menyelesaikan perkara yang sedang dia hadapi. Dan kini dia menyadari bahwa jelas terbukti kamu melebihi semua yang pernah singgah di hati. Ya, jadi kamu melebihi segalanya. Jadi, apa yang mungkin terjadi berikutnya antara kamu sama dia? Ada energi anchor, crossroads, dan letter. Teman-teman, ini sebuah energi di mana orang ini menunggu adanya situasi stabil ya teman-teman. Tapi di satu sisi ini orang ini terus bingung bagaimana caranya, bagaimana jalannya untuk dia bisa komunikasi lagi sama kamu. Kebingungan bagaimana caranya untuk menghubungi kamu atau berkomunikasi sama kamu. Karena mungkin ada kalian dari yang sudah ngeblok, sudah ganti nomor atau apa gitu ya. Ada energi stalk. Orang ini pingin bisa segera datang ke kamu teman-teman ya. Dia ingin bisa segera datang ya. Karena secara batinnya dia itu sudah lama sekali terbebani ya. Ada beban batin yang sangat besar di mana dia sangat berharap untuk bisa segera ketemu sama kamu ya. Stalk, ada pergerakan. Karena memang batinnya tidak bisa lagi dibohongi. Batinnya terus berat sampai bisa ketemu kamu gitu loh. Ya. Berat banget untuk bisa ketemu kamu, berat banget untuk bisa berkomunikasi sama kamu ya. Ada harapan batin yang kuat di sini teman-teman. Ya, batin yang terpanggil, batin yang ingin terkoneksi gitu loh ya. Terus Kak Sora, masukan buat aku apa? Masukan buat kamu, teman-teman, ikutilah energi intuisi kamu, ikuti energi dari divine feminine kamu. Energi intuisi kamu apa? Kelembutan kamu apa ya. Karena di sini ngomongin soal, tapi di satu sisi lain, seimbangkan dengan energi divine maskulin kamu, energi logika kamu, pertimbangan kamu, analisa kamu. Ya. Karena apapun, hati-hati, kamu bisa tidak seperti apa yang kamu lihat, gitu ya. Jadi ini sangat bias, kamu butuh waktu untuk benar-benar menilai, gitu ya. Karena banyak sekali keadaan-keadaan yang tidak seperti kelihatannya. Karena di sana juga ada proses spiritual awakening untuk dia, teman-teman. Jadi ini memang proses untuk kamu lebih mengenali energi kamu sendiri untuk bisa mengikuti intuisi kamu. Ngomongin soal divine feminine, ini sangat cocok dengan produk barunya Sora. Gelang gentle moonstone. Gentle adalah kelembutan, jadi gelang batu bulan kelembutan teman-teman ya. Ini cantik banget aslinya, yang warnanya keabuan gitu, abu, tapi abunya abu transparan gitu, cantik sekali, ada berkilauan, namanya batu bulan, teman-teman boleh google. Pada dasarnya batu moonstone ini sudah punya fungsinya sendiri, yang salah satunya adalah meredakan stres ya, dan juga dia bisa membantu teman-teman untuk menyeimbangkan energi dan membawa energi feminim. Karena sebenarnya bulan itu sangat terkoneksi sama energi moon ya. Sora sudah booster dengan energi healing yang mana akan membantu kamu untuk meningkatkan intuisi kamu, membuat kamu lebih lemah lembut dan menaikkan sisi feminim kamu ya. Di mana-mana orang tuh kalau energinya lemah lembut, sabar gitu ya, itu akan energinya divine feminim itu mengayomi, membuat nyaman ya. Jadi sangat mungkin kamu bisa menarik energi lawan jenis. Kak, aku pinginnya percintaan aku lebih baik. Ya kalau kamu energinya lebih lembut, lebih menenangkan gitu ya,
meningkatkan intuisi dan memperkuat vision, khususnya untuk kamu yang suka dapat gambaran firasat-firasat soal ke depan akan seperti apa ya. Jadi mungkin ini akan membantu menaikkan aura ya, dan juga menaikkan energi booster ya. Infinity di sini adalah lambang dari endless love.